Sekali lagi saya ingatkan bahwa nilai koordinat A itu cos alfa, sin alfa. Jangan sampai lupa, Pak, kok dapat itu dari mana? Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa sin alfa itu sama dengan Z, cos alfa itu sama dengan X dengan dari lingkaran ya, dengan titik pusat itu 0,0, jari-jarinya satu satuan. Berarti sudah ya, disimpan di benak bahwa nilai A untuk X itu berarti cos alfa, untuk Y itu bernilai sin alfa. Nah, sekarang kita akan menuju kepada mencari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat. Kita tahu bahwa nilai sin 0 derajat itu bernilai 0, kemudian untuk cos 0 derajat itu dia bernilai 1, sehingga tan itu kan sin per cos, berarti kan 0 per 1 hasilnya 0. Nah, jadi teman-teman perlu dipahami tadi perputarannya kan dari initial set ke terminal set ya. Nah, sekarang ketika untuk sudut 0 derajat, bahwa initial set itu OA, dia itu tidak berputar, dia itu tetap pada titik initial set, sehingga terminal set itu sama dengan initial set. Jadi bisa saya katakan bahwa garis dari OA yang terminal set itu dia itu berhimpit ke sumbu X ya, positif, atau titik A berada pada sumbu X positif. Kalau 0 derajat kan memang seperti ini ya, dia 0 ke A, dia mau diputar tapi kan dia 0, kalau misalkan penentuannya itu dia itu 0 derajat, dia nggak berputar, dia tetap berimpit ke sumbu X atau berimpit di sumbu X positif itu ya, tentunya di kuadran 1. Nah, dari gambar tersebut itu dapat kita pahami bahwa nilai A atau koordinat titik A itu kan bernilai X, Z. Sebelum saya klik lagi, teman-teman coba prediksi. Berarti untuk koordinat titik A itu bernilai berapa di sini? Dia kan tetap di sini ya, kan terminal setnya dia tidak ke atas ya. Nah, berarti nilainya itu A itu 1,0, bahwa X-nya itu 1, Y-nya itu dia tetap di 0. Dia tidak ke atas. Kecuali kalau di sini berarti Y-nya itu dia berada di sini. Kalau misalkan nanti 90, dia Y-nya itu 1. Tapi karena dia tidak berputar, maka koordinat titik A itu bernilai 1, X-nya 1,0. Nah, maka A itu 1,0, bahwa A tadi nilai X itu dapat kita nyatakan untuk lingkaran sebesar satu satuan itu cos alfa, sin alfa, sehingga A itu 1,0 itu sama dengan atau bernilai sama dengan cos 0, sin 0. Maka cos 0 itu dia kan X ya, ini X ya, cos 0 itu dia bernilai 1, sementara untuk sin 0 dia bernilai 0. Sementara tan 0 tadi udah ya, sin 0 per cos 0, 0 per 1, sehingga nilainya adalah 0 juga. Maka dapat kita tulis di sini bahwa sin 0 dia bernilai 0, bener 0 ya. Untuk cos 0 itu dia bernilai 1, sementara untuk tan 0 dia bernilai 0. Jangan lupa disimpan. Sudah, kita kembali lagi ke sini. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Kemudian untuk selanjutnya, setelah kita 0 derajat, kita masuk ke 30 derajat. Nah, jadi ketika initial set itu OA, dia berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 30 derajat, sehingga dapat kita nyatakan nilai A itu sama dengan X, Y. Sekarang nilai X, Y nya itu berapa? Saya juga nggak tahu. Nah, coba perhatikan sekarang teman-teman. Di sini 30 ya, berarti OB itu kita nggak tahu nilainya berapa. B itu dia di sini. Kemudian BA kita juga belum tahu nilainya. Kemudian untuk OA kita sudah tahu nilainya berapa, 1 satuan.
Kemudian sudutnya itu berapa? 30 derajat. Berarti yang kita tahu adalah nilai R sebesar 1 satuan, kemudian sudutnya itu 30 derajat. Nah, sekarang saya harus memanfaatkan, berarti di sini kan kalau di sini 30, di sini kan pasti nilainya untuk sudut B itu dia nilainya 90 siku-siku ya. Kemudian kalau ini 30, ini 90, totalnya 120. Dalam segitiga Euclid itu kan totalnya kan 180 derajat. Berarti di sini otomatis bernilai untuk sudut A ini bernilai 60, teman-teman. Berarti sudut B bernilai 90, sudut O bernilai 30, dan sudut A bernilai 60. Nah, saya akan memanfaatkan, ini berarti segitiga siku-siku ya. Saya akan memanfaatkan atau merefleksikan segitiga AOB dengan atau terhadap sumbu X. Merefleksikan, saya akan mencerminkan. Berarti bisa dilihat di gambar. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Ini saya cerminkan, saya ulangi, bahwa segitiga AOB itu saya cerminkan atau saya refleksikan terhadap sumbu X. Sumbu X itu ini. Nah, sumbu X itu yang ini ya teman-teman ya. Ini sumbu X. Saya cerminkan hasilnya. Nah, jadilah segitiga OBC. Di situ segitiganya sama. Nah, karena dia itu sama, maka dapat kita nyatakan bahwa sudut AOB itu sama dengan sudut COB ya toh, 30 derajat. Ini 30, ini juga 30. Kalau ini 30, ini 30, otomatis ini 60, teman-teman. Ya toh? Karena ini 60, ini pasti sudah 60. Berarti untuk sudut C itu sama dengan 60. Nah, karena segitiga AOB itu sama dengan segitiga COB, maka segitiga AOC itu merupakan segitiga sama sisi, teman-teman. Karena di sini 30, ini 30 kan hasilnya 60. Tadi ini nilainya 60 ya, berarti ini juga bernilai 60. Nah, karena tadi sudah direfleksikan terhadap sumbu X, maka dapat kita ketahui dan ini merupakan segitiga sama sisi, maka nilai OA itu sama dengan OC sama dengan AC, karena dia 60 segitiga sama sisi ya, sisinya sama, dan kita tahu bahwa nilainya adalah 1. Kemudian lanjut lagi teman-teman, karena ini refleksi ya, pencerminan, berarti panjangnya kemudian arahnya dia sama. Nah, berarti dapat kita nyatakan AC tadi kan 1, maka AB itu sama dengan BC. Berarti 1/2 ya, nilainya setengah. Nah, dari sini kan kita sudah lihat nilainya ya, untuk nilai Z-nya AB ya. AB itu kan Z ya. AB itu nilainya setengah, kemudian R itu nilainya 1. Sementara kita tinggal mencari nilai X. Nanti untuk diketahui nilainya, bahwa di sini X itu kan dapat kita nyatakan dalam cos 30 ya. Sementara untuk Y sudah kita ketahui nilainya itu sin 30 sama dengan setengah. Nah, teman-teman di sini dapat kita perhatikan bahwa kita coba perhatikan segitiga AOB. AOB. Nah, bisa diperhatikan ya. Segitiga AOB itu menggunakan Pythagoras. Itu sama dengan yang kita cari kan OB ya. OB itu merupakan akar dari OA kuadrat kurangi AB kuadrat. Nah, nilai OA itu kan dia kan R ya, dia nilainya 1 dikurangi setengah dikuadratkan, maka nilainya kan kalau 1/2 itu kan dikuadratkan 1/4 ya, berarti 4-1 dibagi 1 hasilnya 3/4, kemudian 1/4-nya keluar hasilnya setengah, berarti dapat kita nyatakan OB atau X itu nilainya setengah akar 3. Nah, dari sini telah kita ketahui bahwa nilai OB
itu sama dengan X itu setengah akar 3, sementara AB itu adalah Z itu nilainya setengah, maka dapat kita nyatakan A itu kan setengah akar 3 koma setengah ya, sementara untuk titik koordinat A itu dapat kita wakili atau dapat kita nyatakan cos 30 sin 30, sehingga terlihat jelas bahwa sin 30 itu nilainya setengah, kemudian cos 30 itu bernilai setengah akar 3. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman, dan tan 30 ya berarti sepertiga akar 3. Coba nanti dicari selain nilai sin cos tan, berarti ini bisa saya klik tadi ya, nilainya tadi berapa ini nilainya setengah, ini ada nilainya, saya copy saja ya biar enak, setengah akar 3 ini. Nah, dia bernilai setengah akar 3, dan yang terakhir adalah tan 30 ya. Nanti coba dicari juga sekan, kosekan, dan kotangen. Ini saya cuma sin cos tan, ini sepertiga akar 3. Jadi sudah ketemu dua nilai untuk perbandingan trigonometri pada sudut khusus atau sudut istimewa. Untuk sudutnya itu 0 derajat dan 30 derajat. Nah sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana sih untuk sudut 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Berarti ada dua tugas ya. Yang pertama adalah ini tadi, bagaimana jika kita menurut sudut C. Jangan sampai ada yang salah ya, ini gampang tapi terkadang kita itu teledor, termasuk juga saya mungkin ya, itu juga teledor. Coba ya dikerjakan secara santai. Kemudian yang kedua adalah, nah kita sudah coba untuk sudut 0 dan juga sudut 30 tadi sudah ketemu. Sekarang coba sih bagaimana sih untuk sudut 45 derajat, 60 derajat, dan juga 90 derajat. Nanti diisi di sini. Ini ada latihan, coba dikerjakan biasa saja, nggak usah dikumpulkan. Yang dikumpulkan adalah dua tugas tadi. Sementara untuk ini coba dikerjakan, kalau ada yang kurang jelas bisa kita atau bisa ditanyakan ke saya ya. Tuh.